Nullum crimen nulla poena sine lege. Tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan, dan tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang. Acara pidana disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Halo semuanya, selamat datang di video mata kuliah Hukum Acara Pidana Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas pasal-pasal yang sangat krusial atau mungkin yang sangat relevan mengenai rancangan undang-undang KUHP terbaru. Kemudian kita akan membandingkannya langsung dengan KUHP yang lama. Kita akan melakukan komparisi, teman-teman. Nah, pembahasan ini dibuat dengan sederhana, runtut dan mudah dipahami agar kita semua mahasiswa hukum, praktisi maupun masyarakat umum bisa memahami betapa pentingnya perubahan KUHP ini untuk masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi, inilah kita akan membahas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru. Check it out. Dalam beberapa waktu, kita seringkali mendengar istilah rancangan undang-undang KUHP baru, dan banyak yang bertanya-tanya, apa bedanya KUHP yang sudah berlaku sejak 1981 dengan rancangan aturan baru ini? Kenapa selalu ramai dibahas, dan apa dampaknya untuk kita sebagai warga negara? Berarti kita harus mengetahui apa itu KUHP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu aturan yang mengatur bagaimana negara memproses suatu tindakan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai persidangan dan eksekusi putusan. KUHP adalah peta jalan proses pidana di Indonesia. Lalu, apa itu rancangan undang-undang KUHP baru? Itu adalah rancangan undang-undang pembaruan KUHP yang disusun karena KUHP lama sudah berlaku lebih dari 40 tahun dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi, HAM, serta dinamika kejahatan modern. Dan kapan sih perubahan KUHP itu dibahas? Nah, upaya revisi KUHP sudah dibahas sejak lebih dari 10 tahun lalu. Secara intensifnya, pembahasan meningkat sejak 2023 hingga sekarang dan masih terus berjalan di DPR. Makanya sekarang menjadi rancangan undang-undang. Ini bukan revisi kecil, tetapi menjadi pembaruan total, sehingga prosesnya panjang dan butuh banyak konsultasi publik. Kemudian, di mana aja ruang lingkup perubahan ini terjadi? Perubahan rancangan KUHP mencakup seluruh tahapan sistem peradilan pidana, seperti penyelidikan dan penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, hak pemeriksaan, alat bukti digital, penyadapan dan pemblokiran aset, penuntutan, hingga tahap putusan. Tidak ada area yang tidak tersentuh. Ini menunjukkan bahwa perubahan KUHP memang bersifat mendasar dan menyeluruh. Saat ini kita tiba di sesi di mana kita akan membahas mengenai pasal-pasal yang cukup fenomena dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru. Di sini saya akan membawakan 3 pasal yang akan membuka pikiran kita mengenai rancangan undang-undang pasal yang baru ini, KUHP yang baru ini, teman-teman. Jadi, pasal yang pertama saya bawakan yaitu pasal mengenai pengakuan bersalah ataupun plea bargain. Di dalam pasal KUHP yang baru itu diatur dalam pasal 78. Nah, pasal 78 itu mengatur mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain, di mana syaratnya itu dibatasi, misalnya baru pertama kali, ancaman hukum tertentu, atau bersedia membayar restitusi. Pengakuan di sini dibuat di sidang khusus, di mana hakim menilai sukarela, berita acara, dan harus didukung bukti jika diterima pemeriksaan dilanjutkan dengan acara singkat. Menurut saya, topik utama dalam pasal 78 ini yaitu seperti memperkenalkan dan mengatur mekanisme pengakuan bersalah formal yang menghasilkan pengurangan hukuman atau penyelesaian lebih cepat. Jadi, mengapa saya mengkritiki pasal ini? Menurut saya, pasal ini memiliki risiko paksaan ataupun tekanan. Jadi, walaupun RUU menyatakan harus sukarela dan didampingi advokat, kelompok sipil pasti khawatir, di mana pelaku yang tidak cukup paham hukum atau miskin akan terpaksa mengaku demi pengurangan hukuman itu. Kemudian alasan saya mengkritik ini, menurut saya di sini terdapat pengabaian pemeriksaan penuh, di mana pengakuan mengakibatkan tersangka melepaskan hak
untuk diadili secara biasa, sehingga potensi kehilangan kebenaran yang substantif. Kemudian menurut saya dalam pasal 78 ini, ketimpangan akses advokat terjadi, seperti mereka yang tidak mampu mungkin tidak mendapat pendamping hukum yang memadai, sehingga kesepakatan tidak sungguh-sungguh sukarela. Kemudian kita akan bandingkan dengan KUHP yang lama. Dalam KUHP 1981, tidak memformalkan sistem plea bargaining seperti itu. KUHP lama mengenal pengakuan terdakwa dengan lihat praktik acara singkat atau pengakuan pada pembacaan dakwaan. Namun tidak ada mekanisme terstruktur seperti pasal 78 RUU KUHP yang baru ini. Salah satu ketentuan lama, pasal 234 dan ketentuan acara singkat, di mana mengatur pengakuan terdakwa tetap tidak sedetail dan tidak memformalkan perundingan pengurangan hukuman seperti RUU. Jadi, kita akan mengkaji pendapat ataupun analisis. Kita menganalisis argumentasi pro, di mana plea bargain ini, jika diatur ketat, dapat mempercepat penyelesaian kasus kecil, mengurangi beban pengadilan, dan memberi kepastian hukum, memudahkan restitusi bagi korban. Beberapa negara menggunakan ini untuk efisiensi. Namun, kontranya dari pasal ini kita bisa tarik. Tanpa pengamanan kuat atau akses advokat, pengadilan yang independen menilai voluntaritas ataupun perlindungan bagi rentan. Tanpa adanya pengamanan yang kuat, mekanisme ini menimbulkan risiko pelanggaran HAM dan salah vonis. Kelompok sipil khawatir rancangan undang-undang ini belum menyediakan jaminan prosedural yang cukup, sehingga potensi penyalahgunaannya nyata. Jadi dampak positifnya dalam pasal ini jika diberlakukan, dampaknya itu seperti efisiensi proses, pengurangan backlog, peradilan, kemudian kemungkinan restitusi cepat kepada korban, alternatif penyelesaian untuk pelanggaran ringan. Negatifnya, dampaknya itu seperti risiko pemaksaan pengakuan, penghilangan kesempatan untuk pembuktian lengkap, kemudian ketidaksetaraan, di mana yang miskin tetap dirugikan. Kemudian adanya mengikis akuntabilitas penegakan hukum. Baik teman-teman, pasal yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pasal pemblokiran, seperti akses akun harta. Nah, isinya dalam rancangan undang-undang KUHP itu mengatur mengenai pemblokiran aset atau akun informasi sebagai upaya paksa, di mana pemblokiran umumnya itu harus mendapat izin ketua PN. Namun dalam keadaan mendesak, penyidik dapat memblokir dulu, lalu meminta persetujuan hakim dalam 2x24 jam. Ada batas waktu pemblokiran, seperti 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang. Ada juga prosedur pencabutan bila perkara dihentikan. Lalu, mengapa sih pasal ini bisa menjadi alasan untuk kita kritiki? Menurut saya, privasi dan ekonomi dalam pemblokiran akun atau akses finansial itu dapat merusak reputasi dan aktivitas ekonomi warga atau korporasi meskipun kasus belum terbukti. Kemudian penyalahgunaan wewenang masih bisa menjadi sangat kuat dalam pasal ini. Klausul keadaan mendesak itu bisa diinterpretasikan luas sehingga menimbulkan blokir sewenang-wenang. Kemudian perbandingannya dengan KUHP yang lama, KUHP lama belum mengatur pemblokiran digital seperti sekarang. Pengaturan ini hadir untuk menutup celah hukum terkait bukti elektronik dan pembuatan ekonomi digital. Namun KUHP lama mengatur tindakan sejenis seperti penyitaan, pemeriksaan surat secara tradisional. Kemudian, dampaknya jika pasal ini ditetapkan, ada dampak positif dan negatif pastinya. Yang positif itu berguna untuk menjaga bukti digital dan mencegah pengalihan aset. Kemudian cepat memutus aliran kejahatan, misalnya transaksi ilegal. Namun, dampak negatifnya itu seperti risiko menghancurkan bisnis atau reputasi orang tak bersalah. Kemudian potensi pemblokiran tanpa pengawasan memicu pelanggaran hak asasi, ekonomi, dan privasi. Jadi kesimpulan menurut saya dalam ketentuan rancangan undang-undang dalam pasal ini, pemblokiran itu perlu diakui sebagai tool ataupun alat penting di era digital. Tapi rule of law harus lebih kuat. Definisi mendesak itu harus jelas. Akses untuk banding cepat, kompensasi bila pemblokiran salah, dan batas waktu yang ketat. Tanpa itu, pemblokiran menakutkan dan bisa menyakiti warga yang tak bersalah. Kemudian, topik pasal yang akan kita bahas dalam pasal yang ketiga yang terakhir ini yaitu mengenai penyadapan.
penyadapan. Dalam rancangan undang-undang KUHP mengenali penyadapan sebagai bagian dari upaya paksa di antara upaya lain, dan mengatur tata cara pelaksanaannya, seperti ada referensi bahwa penyadapan harus sesuai undang-undang yang mengatur penyadapan. Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Ada juga aturan pemeriksaan surat, pembukaan surat, dan kerahasiaan hasil. Jadi, alasan saya membawa pasal ini untuk kita pikirkan bersama-sama, yaitu resiko pelanggaran privasinya sangat besar. Tanpa pengamanan ketat, penyadapan bisa jadi alat pengawasan massal. Kemudian, perbandingannya dengan KUHP yang lama. KUHP lama itu memang menyebut penyadapan, namun seringkali diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, misalnya undang-undang penyadapan, atau belum diatur secara rinci sehingga menimbulkan praktik abu-abu. Rancangan undang-undang ini mencoba memberi ruang yang lebih jelas, tetapi publik menilai pengawasannya masih belum kuat. Jadi, dampak jika ditetapkan dalam pasal ini mengenai penyadapan, dampak positifnya itu ya menutup celah hukum bagi penyidikan kejahatan terorganisir, korupsi, dan cybercrime, dan juga bukti digital bisa kuat bila dikumpulkan sesuai prosedur. Namun negatifnya, potensi pelanggaran privasi, intimidasi terhadap lawan politik, jurnalis, dan pemanfaatan data untuk tujuan di luar penegakan hukum. Nah, pandangan saya pribadi mengenai pasal ini dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru mengenai penyadapan. Ya, penyadapan bisa jadi alat penting untuk kasus-kasus serius, tapi batas pengawasan independen, transparansi atau expose, dan sanksi tegas atas penyalahgunaan harus ada agar tidak jadi alat pelanggaran HAM.